Ngundurin diri atau di kudeta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kirun Mutakin di Mari Bicaranya Kuningan Mas. Nah, hari ini kebetulan kita senang banget kedatangan rekan kita, Ketua BEM Uniku. Apa panggilannya lebih enak apa? Mas Teguh, Kang Teguh atau Bebas. Kang bebas aja. ya? Kang ya? Kang, boleh. Ada Kang Teguh. Jadi Kang Teguh ini Presiden BEM Uniku berapa periode berapa? Periode 2021-2022. Kang Teguh, mungkin bisa, gak apa-apa ya, kita udah protokol kesehatan, tadi kita pakai disinfektan dan lain sebagainya. Kang Teguh bisa cerita dulu mungkin Kang Teguh ini dari mana asalnya, terus sekarang menempuh pendidikan jurusan apa dan lain sebagainya. Siap. Mungkin perkenalkan ya, nama saya Teguh Nendra. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Kemudian kalau asli sih saya dari Majalengka. Oh, asli Majalengka? Asli dari Majalengka. Okay. Kemudian untuk aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, saya biasa berkegiatan itu di Genbi. Di Genbi? Di Genbi, Generasi Baru Indonesia. Kemudian di BEM juga. Di BEM gitu. juga. Sekarang jadi ketua ya? Iya. Baru berapa lama jadi ketua? Di BEM. Di BEM. Di BEM berarti sekitar 7 bulan. Jadi ketua? Iya. 7 bulan? Oh enggak, kalau yang baru itu kurang lebih sekitar 1 bulanan. 1 bulanan ya? 1 bulanan. Sebelumnya? Karena kan sebelumnya saya menjabat sebagai wapresnya, sebagai wakilnya. Tapi sekarang jadi ketua BEM ya? Iya. Gimana, Majalengka dan Kuningan banyak perbedaan nggak? Banyak sekali. Baik itu dari pendidikan, ekonomi, kemudian lingkungan dan sebagainya. Tapi beda. betah di Kuningan ya atau? Justru lebih enak di Kuningan. Oh, lebih enak di Kuningan ya? Karena memang nyaman untuk belajar, itu kan karena udara segar, sejuk. Iya. Dibandingkan dengan Majalengka saat ini panas gitu kan, karena memang sudah Kabupaten menjadi industri ya? kabupaten industri gitu. Emang Majalengkanya di mana? Daerah Sumberjaya. Oh, udah panas ya sana ya? Panas. Kebetulan di sana saya dikelilingi dengan pabrik-pabrik. Itu ada pabrik sepatu, kemudian nabati juga kan di sana. Oh iya. Dan ke Kuningan tuh berasa wisata. Wisata. Walaupun sekarang wisatanya lagi ditutup semua. Betul. Berarti Fakultas Kehutanan semester 7 ya? Iya, semester 7. Berarti mulai gabung di BEM itu pas naik semester Semester 3 saya udah gabung di BEM apanya tuh? di BEM Unip. BEM Unip. Kebetulan waktu itu ketua BEM-nya itu Ujang Taufikur Rahman. Moka ya? Iya, betul. Ujang Moka. Dan kebetulan kemarin semester 5 lanjut lagi satu periode lagi di BEM. Ya. Dan sekarang ya menjabat sebagai ketua gitu. Oke. Berarti menjabat itu nerusin ketua lama atau ini baru pemilihan baru? Ini nerusin kayaknya. Nerusin karena yang itu kan sempat ada inilah permasalahan gitu. Ngundurin diri atau di kudeta? Mengundurkan diri. Oh. Barangkali kan di kudeta kan? Oh iya. Berarti sebentar dong nantinya. Cuman berarti setengah periode. Setengah periode. Masuk setengah apa masuk 1 periode? Setengah ya. Setengah. Kalau misalnya menjabat sebagai ketuanya. Itu kalau wapres sama berarti setengah. Dan bisa nyalon lagi nggak nantinya? Bisa sebetulnya. Oh, bisa, tapi ya? Saya rasa saya nggak mau. Oh gitu ya? Iya. Pengen fokus di akademik. Oke. Tapi kemarin tuh berarti kenapa sebelumnya itu kan Bagus ya kalau nggak salah ya? Iya. Kenapa Mas Bagus alasan mengundurkan dirinya? Kebetulan beliau itu sibuk dengan pekerjaannya gitu kan, karena di samping dia membantu keluarganya juga. Kemudian kemarin juga alasan dia mengundurkan diri menjadi ketua BEM itu karena memang dia mau cuti kuliah. Kemudian kemarin juga sempat berangkat ke Jakarta. Katanya mau melamar pekerjaan di Trans TV kalau nggak salah. Oh, jadi alasan itu bukan di kudeta ya? Bukan bener ya? Bukan bener, ya? Aman. Soalnya kan ya namanya juga pergantian di tengah jalan iya, kan. betul. Jadi ada aja yang ngiranya kenapa. Nah, gimana? Selama sebulan, berarti nggak bisa dibilang sebulan ya? Selama setengah periode jadi pucuk pimpinan BEM gimana? Ada kejutan apa atau ada tantangan yang sebenarnya berat gitu? Tantangan sebetulnya ada sih berat karena memang pertama sebetulnya saya orang yang memang agak
tidak suka dengan politik sebetulnya, akan tetapi saya diharuskan untuk terjun ke dunia politik gitu kan. Dan dari dulu juga gitu kan, ketika saya di GNB sampai sekarang, saya rasa kalau misalnya ditanya lebih nyaman di GNB atau menjadi ketua BEM, saya rasa saya nyaman di GNB karena memang tujuannya itu, fokusnya itu memang sesuai dengan apa yang saya jalankan gitu. Karena untuk GNB sendiri ini kan lebih kepada pengabdian masyarakat gitu, tidak ada unsur perpolitikan dan lain sebagainya. Tetapi di dunia BEM gitu kan, di dunia politik gitu kan, mau tidak mau ya, saya harus tahu dan harus mempelajari gitu, karena biar tahulah gitu kan, biar nggak salah langkah lah ya. Iya betul. Dan memang lumayan ya kalau di BEM tuh singgungan politiknya. Kalau di Uniku lumayan berarti? Lumayan. Ya? Apa? Biasanya berarti ekstra ya, luar ya? Atau di dalam juga punya bendera? Alhamdulillah kalau untuk periode sekarang, biasanya kan dari tahun ke tahun itu kan biasanya dari beberapa ekstra itu kan mungkin lebih apa ya, lebih banyak mengkritik beberapa kebijakan yang memang dikeluarkan oleh BEM, baik itu dari kebijakannya ataupun dari kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh BEM gitu kan. Akan tetapi untuk sekarang alhamdulillah itu kan selama saya menjabat dari awal gitu kan, saya rasa kita harmonis saja gitu dengan ekstra gitu, belum ada bentrokan lah gitu, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap harmonis gitu. Bukan mudah-mudahan bentrok, bukan? Jangan. Apa kalau istilahnya tuh kan apa sih kalau dia mahasiswa tuh terbentur dan terbentuk. Nah betul. Gak mau berbenturan dulu. Gak mau. Gitu, bercanda. Oh ya, berarti ini sekarang kita datang ke sini tuh Kang Teguh baru aja divaksin ya? Betul. Baru aja divaksin. Itu kampus atau BEM? Itu kebetulan kegiatannya itu dari Kodim, kemudian kerjasama juga dengan Uniku, kemudian kolaborasi juga dengan BEM gitu. BEM juga kita ikut bantu-bantulah untuk pelaksanaan vaksinasi di Uniku. Dan alhamdulillah itu tadi sekitar 500 lah mahasiswa, kemudian ada juga beberapa dari elemen masyarakat yang memang divaksin di Uniku gitu. Hanya saja untuk vaksin yang sekarang itu memang terbatas. Baru 500-an ya? Baru 500. Itu berarti gelombang pertama? Gelombang pertama. Nanti ada gelombang kedua lagi? Ada. Ya? Okay. Gimana rasanya udah divaksin? Mungkin ada... agak berasa ngilu. Oh ngilu ya? Puyeng nggak? Puyeng lumayan. Okay. Karena emang habis divaksin tuh ada yang sampai sakit dan lain sebagainya ya. Itu kan reaksi efek tubuh lah ya, betul. reaksi tubuh. Tapi ya penjagaan lah ya. Betul. Nah sekarang nih Kang, kalau dulu kan berarti ngejabatnya sebagai wakil presiden lah ya. Ada bedanya nggak sekarang? Dulu wakil, sekarang presiden yang punya wakil juga gitu. Kebetulan ada di sini sebenarnya wakilnya, teman-teman. Cuman di belakang layar. Sama aja sih. Sama aja. Yang saya rasakan sama aja, nggak ada bedanya ketua dan wakil. Saya rasa kita, yang penting kita memiliki tujuan dan visi yang sama itu, untuk sama-sama bagaimana BEM ini bisa memberikan dampak yang baik lah, baik itu untuk lingkungan masyarakat mahasiswa Unikunya ataupun masyarakat luar lingkungan Uniku. Kan tapi barangkali maksudnya punya secara apa ya, secara beban mental. Jelas. Dulu mah perasaan agak nyantai gitu, sekarang mah kok nggak ngapa-ngapain juga berat kepala gitu. Jelas. Oh gitu ya? Beban pasti ada. Yang penting bagaimana beban itu ya kita tidak tunjukkan ke teman-teman BEM ataupun ke teman-teman mahasiswa, karena ketika teman-teman BEM ataupun teman-teman mahasiswa melihat bahwa kepalanya ini merasa kepalanya juga lelah ataupun capek dan lain sebagainya, pasti akan memberikan dampak yang begitu besar juga terhadap pengurus BEM-nya ataupun mahasiswa gitu. Karena bagaimanapun yang namanya pemimpin kan sebagai panutan ataupun contoh lah gitu kan. Kepalanya aja kalau pusing gimana gitu ya? Nah, gitu kan, kepalanya aja pusing, bagaimana dengan anggotanya gitu. Tapi kalau pusing biasanya ngapain? Kalau pusing biasanya Ngopi nggak? ngopi paling. Ngopi. Kebetulan berarti ada kopinya ini. Suruh diminum dulu. Siap. Nanti sih ya. Kebetulan tadi dapat ini dari temen sih, dari Kopi Nangkring. Kopi Nangkring. Kopi Nangkring di jalan apa ya? Jalan Pramuka berarti, Purwowinangun.
Tapi selama sebulan ini mungkin apa hal yang paling ngebuat berat misalkan? Biasanya apa sih gitu? Sebetulnya antara mengatur waktu antara BEM dengan Genbi, karena kan Oh, masih di Genbi? kebetulan saya di Genbi juga sebagai ketuanya. Oh, gitu? Ya. Kebetulan saya rangkap jabatan dengan komunitas Genbi dan di BEM. Dan itu nggak apa-apa berarti ya? Gak apa-apa, karena secara aturan di yang kita tetapkan bersama dengan pas musyawarah mahasiswa, itu kan di aturan itu, di konstitusi itu kan disebutkan ketua BEM itu ketua ataupun wakil ataupun BPH lah, itu tidak boleh menjabat di organisasi, menjadi BPH di organisasi lain gitu. Dan berhubung Genbi ini adalah bukan organisasi, kita hanya komunitas, kemudian kita juga tidak punya SK gitu kan, kita tidak punya SK, kita hanya bergerak ke kemasyarakatan sosial gitu. Genbi itu yang BI bukan sih? Betul, Ya, yang BI. beasiswa itu ya? Iya, betul. Oh, itu masih sifatnya komunitas? Komunitas itu bukan organisasi. Itu cuman di sini atau di yang lain juga sifatnya komunitas? Di yang lain ada sama. Maksudnya komunitas. sama sifatnya komunitas? Iya, di daerah Ciayu Majakuning itu kan terbilang ada 5 komisariat, kemudian ada 1 koordinator komisariat. Nah, setiap masing-masing wilayah, Majalengka ada di Unma, kemudian di Kuningan baru 1 di Uniku, kemudian di Cirebon ada 2, ada IAI BBC, kemudian YIN, kemudian yang di Indramayunya itu ada Universitas Wiralodra gitu. Dan itu semuanya Genbi itu adalah komunitas. Gitu. Jadi komunitas bentukan beasiswa Bank Indonesia gitu. Dan itu diperuntukkan bagi mahasiswa penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Berapa lama berarti? Udah berapa tahun jadi penerima? Periode di Genbi itu kan setahun. Waktu itu pemilihan itu kan bulan September, dan untuk lengser pun sebetulnya harusnya kan September, akan tetapi yang sekarang ini katanya akan sedikit dahulukan lah. Oh, sakit dahulu kan? Itu bulan Agustus, akhir Agustus itu udah lengser. Waktu kita pemilihan itu tanggal 23 September. Berarti udah 2 tahun berarti kalau secara Baru keseluruhan? setahun. Baru setahun. Oh. Karena kan dari 2020, itu kan 2020, 2021. Ini angkatan pertama. Oh, angkatan pertama ya? Iya. Itu sih yang menjadi beratnya itu, gitu iya, kan. iya. Udah mah Genbi ini angkatan pertama, gitu kan, bagaimanapun caranya, ya kita sebagai contoh yang ini juga, gitu kan, perintis lah, gitu kan, pasti memiliki tugas yang cukup berat lah. Dari mulai menyusun administrasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, karena itu benar-benar kita tidak ada gambaran gitu, selain kita banyak melakukan komunikasi lah ataupun koordinasi dengan beberapa Genbi wilayah lain gitu. Karena nantinya bakal jadi contoh ke angkatan bawah ya? Iya, betul. Jadi kalau ngawalin lah ya. Oh gitu. Dikira, iya karena memang baru setahun ini ya Genbi masuk ke Kuningan. Apa berarti biasanya karena apa dipilih jadi Genbi itu? Beasiswa prestasi kah atau? Iya, betul. Kalau seleksi? Di BI ya, untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia memang ada beberapa persyaratan khusus lah. Pertama mungkin dari IPK juga itu kan sangat dipengaruhi lah. Kalau yang kemarin kan pembukaan itu IPK di atas 3,25. Akan tetapi yang saya lihat, yang saya cek, ternyata teman-teman yang dapat beasiswa Bank Indonesia ini IPK-nya di atas 3,5 ataupun hampir yang mendekati 3,5 kalau untuk di Uniku gitu. Kemudian ya punya pengalaman di organisasi, kemudian pernah melakukan kegiatan sosial, pokoknya aktif aja di organisasi, itu sudah menjadi nilai lah gitu kan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Berarti itu mah lebih ke syaratnya akademis ya kemarin? Betul, ke akademis. Walaupun tadi ada pengalaman organisasi. Iya. Kang, balik lagi ke soal BEM, Kang. Berarti sekarang tuh wakilnya namanya Hafiz dari FKIP PBSI. PBSI. Asli orang? Asli orang Kuningan, Bandorasa. Oh, Bandorasa ya. Kebetulan dari satu prodi yang sama dengan Bagus berarti. Oh, satu jurusan. Satu kelas. Oh, enggak. Nah, balik lagi nih, sekarang berarti jadi ketua BEM. Kegiatan sekarang lagi serba dibatasi nih, kan? Betul. Gimana? Biasanya disiasatinya gimana gitu? Biasanya kita sih kalau misalnya memang mentok-mentok itu tidak diizinkan,
kita paling alih fungsinya itu ke online ataupun hybrid gitu. Hybrid itu kayak gimana? Hybrid itu offline dan online. Jadi di tempat kita dibatasi, tetapi kita shoot juga misalnya lab IG gitu ataupun dan lain sebagainya gitu. Dan untuk ada agenda terdekat gitu kan di bulan Agustus itu terkait dengan bersih aliran Sungai Lestari, dan tempatnya itu insya Allah dilaksanakan di Desa Hantara Siniru Ciniru, betul. apa itu ngebersihin sungai? Ya, kegiatannya ya kita bersih-bersih aliran sungai, kemudian ada restock ikan juga itu, dan itu ada ini dari Genbi lah paling. Oh, gitu. Kemudian ada penanaman juga. Nah, untuk penanaman itu dari BEM. Kemudian ada juga kita collab juga dengan Saung Rancage. Nah, Saung itu dia mensupport terkait dengan pupuknya gitu. Jadi mau tidak mau untuk mengakali agar kita bisa tetap menjalankan kegiatan ataupun program kerja yang harus kita jalankan, ya salah satu strateginya itu dengan adanya kolaborasi. Itu karena susah sekali kalau misalnya memang kita tidak ada kolaborasi gitu kan. Pertama mungkin perizinan pun agak susah, kemudian dari segi anggaran juga kita tahu kan di masa-masa yang sulit gitu kan. Ya mau tidak mau kita kolaborasi. Dan berarti itu bulan apa? Apa dalam rangka Agustusan? Nah, betul. Oh, dalam rangka Agustusan. Iya. Berarti itu kolaborasi sama Genbi juga ya? Betul. Jadi ketua BEM sama ketua Genbi kolaborasi, padahal itu semua. Sama ya. Iya, iya. Jadi program kerjanya sama, Oh. sama sengaja gitu, sengaja karena memang biar nanti saya tidak menjalankan program kerja yang sama untuk kedua kalinya. Gitu. Iya, iya. Jadi mending digabung Strategi aja juga, gitu nah, ya. betul. Masa jadi tambah banyak ya. Betul. Genbi sama masa BEM. Iya, iya. Nah, ini kalau sekarang nih mungkin menurut ketua BEM sendiri, posisi BEM di kampus itu sebagai apa sih sebenarnya, fungsinya tuh apa gitu? Selain tadi kegiatan sosial dan lain sebagainya. Sama mungkin sebagai contoh lah bagi teman-teman mahasiswa ataupun role modelnya mahasiswa itu kan, anak-anak yang memang tergabung di BEM ini kan istilahnya saya percaya sih bahwa mereka yang tergabung di BEM ini orang-orang yang memang luar biasa gitu kan, punya komitmen, kemudian konsisten juga, kemudian terpilih dari orang-orang yang luar biasa yang dari latar belakang yang memang berbeda gitu kan. Kemudian BEM ini sebagai wadah gitu kan, sebagai wadah penampung beberapa aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa gitu kan. Ketika memang ada kebijakan dari kampus yang memang itu dirasa memberatkan ke teman-teman mahasiswa, maka saya rasa tugas BEM di situ gitu, bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa Uniku gitu. Oh, jadi BEM juga nggak harus selaras sama kampusnya ya? Iya, Bisa betul, beda juga betul. gitu. Jadi kita tuh BEM seharusnya kita bisa memposisikan diri, ada saatnya kita bersinergi dan berkolaborasi, kemudian ada saatnya juga kita harus mengkritisi gitu. Mengkritisi dalam artian ketika memang ada kebijakan yang memang memberatkan mahasiswa, saya rasa di BEM itu harus netral gitu kan. Kita harus netral bagaimanapun ya, ini kepentingan mahasiswa gitu. Belakangan ada hal-hal yang dikritisi atau Belakangan saya belum dengar sih ya. belum dengar? Kenapa tuh? Karena nggak ada keluhan atau gara-gara Ada juga paling beberapa aspirasi dari teman-teman tuh terkait yang kampus Merdeka, yang pertukaran mahasiswa terkait dengan konversi nilai. Itu kemudian apa lagi ya? UKT nggak ada UKT di sini. UKT nggak ada. Kebetulan kita tuh bantuan apa sih? Bantuan beasiswa dari Pemprov juga itu kan ada. Atau misalkan soal bayaran yang nggak dikurangi, ada keluhan-keluhan seperti itu? Belum ada sih. Belum ada ada ya? juga paling 1-2 orang lah. Tetapi kan itu tidak bisa mencakup semuanya gitu. Karena ketika memang ada aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dari BEM tuh, dari kita tuh ya kita kaji dulu gitu. Kalau misalnya permasalahannya di internal, kita kan ada Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Itu silakan Kemendagri yang mencari beberapa data ataupun informasi, kemudian nanti dari teman-teman Polhukam dikaji, kemudian dikaji juga dengan BEM Unip gitu. Dan nanti ketika memang hal itu
kasus ataupun isu itu sudah kita kaji, kemudian kita ajak juga beberapa BEM fakultas lainnya gitu. Kita kaji bareng-bareng, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa Uniku. Nah, kalau BEM-nya bisa ngekritisi, BEM-nya bisa dikritisi siapa nih? Ada semacam ininya nggak, apa namanya? Oposisi. Bukan oposisi. Mungkin kalau ada nah. Seru. Apa? Kalau eksekutif kan ada legislatifnya. Betul. Nah, kalau di BEM sama juga ada. Sama ada. Namanya apa? Kalau BEM itu kan eksekutifnya. Nah, di samping itu kan ada BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Siapa sekarang ketuanya? Ketuanya tuh si Miftah dari biologi. Berarti itu fungsinya sebagai pengawas ya? Pengawas BEM. Nah, kalau misalkan posisi BEM itu kan tadi berarti lebih ke strukturalnya ya? Betul. BEM struktur. Kalau ke organisasi yang kampusnya, apa sih namanya kalau di sini? Apa? UKM mungkin UKM. Atau ya UKM. Di kita tuh ada Ormawa dan UKM. Beda itu? Beda gitu. Kalau UKM mah ya unit kegiatan mahasiswa seperti kayak BKC mungkin, kemudian ada PSM, gitu kan, kemudian ada Menwa juga, resimen mahasiswa, KPM, kemudian KPM, KSR itu UKM. LPM masuknya? LPM itu UKM. Itu kalau Ormawa kita tuh ada BEM, kemudian BLM dan juga MPM. MPM itu apa? Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Gabungan dari? Itu semua perwakilan dari teman-teman fakultas. Oh. Gitu. Jadi MPM itu biasanya yang kita kenal itu istilahnya yang menetapkan gitu, ketika ada persoalan, misalnya ada permasalahan di BEM gitu kan, ada permasalahan di BEM, kemudian kita buat laporan ke BLM gitu kan, nanti kemudian BLM menyampaikan lagi ke MPM, nanti barulah ditetapkan di MPM. Siapa aja itu MPM isinya berarti? MPM ada dari Fakultas Kehutanan, kemudian FKIP, FKOM, FH. Oh, sifatnya Jadi sifatnya mirip legislatif gitu. Iya. Jadi perwakilan dari teman-teman mahasiswa tingkat fakultas gitu. Bedanya sama BLM apa dong kalau itu? Kalau BLM itu lebih mengawasi. Kalau MPM itu yang menetapkan gitu. Jadi ketika ada permasalahan nih, misalnya BEM dengan BLM. BLM itu sudah mengawasi BEM, dan BEM misalnya ada celah lah ataupun ada kesalahan. Misalnya nanti mungkin dari BLM minta untuk diadakan sidang istimewa, misalnya penurunan presma atau dan lain sebagainya. Nah, baru itu ditetapkan oleh MPM. Nah, MPM ini yang nantinya akan membuat suatu ruang diskusi ataupun yang disebut dengan sidang istimewa. Gitu. Kemarin sidang istimewa juga? Kemarin karena memang kondisinya sedang PPKM, sebetulnya dari kita tuh mengajukan untuk sidang istimewa ke BLM. Akan tetapi mungkin dari BLM itu penuh dengan pertimbangan, kemudian disarankan juga ke beberapa BEM tingkat fakultas itu terkait dengan rapat koordinasi. Jadi untuk pelaksanaan kenaikan kemarin ya, penaikan presma kemarin itu diadakanlah rapat koordinasi dengan teman-teman BEM fakultas. Jadi nggak sempat ngerasain itu ya? Nggak sempat ngerasain MPM gitu? Iya. Oh gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan posisinya ke UKM misalnya, tadi kan ke Ormawa ya, kalau ke Ormawa setara lah ya mungkin, karena satu mengawasi, satu menetapkan. Sama-sama lembaga tinggi lah. Lembaga tinggi ya. Nah, kalau UKM itu posisinya di bawah apa hanya koordinasi itu atau? Kita koordinasi. Jadi ketika ada kegiatan dari teman-teman UKM itu koordinasinya itu pasti ke BEM. Seharusnya memang ke BEM gitu, nanti biar kita tahu nih kegiatan UKM, misalnya UKM ini A, B, C, D, oh kegiatannya ini gitu. Jadi kan jelas. Tapi secara hierarki berarti bukan di bawah BEM juga? Di bawah. Di dalam struktur organisasi ya, yang memang sudah kita sepakati, memang UKM ini di bawah naungan BEM. Naungan di bawah naungan. Berarti sifatnya cuma koordinasi ya, bukan instruksi itu. Bukan ya. Berarti punya dapur masing-masing lah ya, cuman betul. dalam satu naungan BEM gitu. Iya. Tapi berarti ada kemungkinan UKM juga bisa berseberangan sama BEM dong? Bisa saja. Oh, bisa memang, saja. Anehnya di kita di Uniku gitu kan, ketika kita menetapkan ADART ya untuk teman-teman mahasiswa, akan tetapi di masing-masing UKM ataupun Ormawa itu pasti dia punya dapurnya masing-masing. Jadi dia juga di satu sisi dia harus mentaati
konstitusi yang memang sudah kita sepakati, akan tetapi di sisi lain dia juga memiliki aturan masing-masing gitu, seperti contohnya ADART yang lain gitu. Itu aneh ya. Aneh itu di Unico. Kalau ketua BEM yang bilang percayalah. Gitu. Itu aneh gitu kan. Seharusnya kan kita sudah punya satu produk hukum gitu kan, yang dimana satu produk hukum ini seharusnya bisa dipakai oleh semua elemen gitu, baik itu dari Ormawa ataupun UKM gitu. Jadi terkadang mah ADART yang memang ataupun konstitusi ya yang berada di tingkat univ itu berbeda dengan tingkat fakultas gitu. Jadi beda lagi ya, nanti Iya, aturannya beda makanya lagi. itu. Jadi periode yang sekarang ataupun yang kemarin mungkin kita tuh lebih berusaha untuk lebih membereskan terkait dengan administrasinya ini maunya seperti apa gitu, biar disepakati bersama gitu, biar nanti kalau bisa mah lebih enak itu kita punya satu konstitusi yang memang bisa dipakai untuk semuanya gitu. Meskipun ketika memang ada peraturan internal di UKM ataupun Ormawa sendiri itu silakan, tetapi bentuknya itu bukan ADART gitu. Oh jadi pengennya ADART-nya cuma satu Cuman lah ya. satu gitu. Kita suci Iya. bersama Nah, ya. betul, karena di poin-poin ADART gitu kan itu mencakup beberapa aturan ataupun tugas daripada UKM gitu. Di situ ada semua gitu. Poin-poinnya lah. Poin-poinnya ya. Mana kayaknya selesai nggak kayaknya? Kira-kira ini kan tinggal 6 bulan lagi nih. Kira-kira kegarap mau nggak? Enggak kayaknya. Kayaknya. Mudah-mudahan di periode berikutnya lah itu bisa dibereskan lah terkait itu. Mungkin periode sebelumnya nggak concern ke sana mungkin ya? Sebetulnya Atau udah narasi ini udah lama sebenarnya, udah lama. udah lama Oh, udah sebetulnya, lama. udah lama gitu. Akan tetapi mungkin yang saya perhatikan dari periode sebelumnya, dari mulai zaman Kang Peri Presmanya, Ya. kemudian A Ujang juga terkait dengan administrasi, sebetulnya saya masih bingung gitu. Ini kita untuk aturan ini kita mengarahnya tuh ataupun yang menjadi titik pusatnya tuh kita mengarah kemana gitu kan. Gitu kan. Kalau dulu mah mungkin dari beberapa teman-teman UKM tingkat fakultas itu bisa mengajukan dana ke BEM gitu. Tetapi untuk yang sekarang karena memang aturan itu berbeda gitu kan, dan kepengurusan juga berbeda, jadi untuk biaya operasional organisasi UKM gitu kan itu sudah untuk di tingkat fakultas itu sudah diberikan ke fakultasnya masing-masing. Jadi langsung ke fakultas lah ya? Nah, betul. Tuh, kalau dulu kan di fakultas dikasih, kemudian mengajukan lagi ke UNIP, gitu kan. Kalau misalnya dari beberapa UKM gitu kan mengajukan dana gitu ya, proposal ke UNIP, misalnya satu UKM aja kita ratakan sekitar 150.000, di UNIKU kan banyak UKM, tingkat fakultas belum tingkat UNIP kan banyak. Oh iya, kalau di Uniku main ya. Iya, UKM jadi itu dengan per unit, dengan biaya operasional kita yang memang terbilang segitu lah, saya rasa kita hanya bisa nanti uangnya itu nggak akan cukup untuk BEM-nya gitu, untuk ketika BEM akan melaksanakan kegiatan ya mungkin kendalanya di Susah situ gitu, susah. kalau ngandelin itu doang gitu ya. Iya betul. Kecuali kerjasama sama tadi kolaborasi itu kan. Nah makanya sekarang tuh aturannya beda gitu. Aturannya Semua anggaran itu sudah diberikan ke fakultasnya masing-masing. Nah itu kan berarti posisi BEM di kampus lah ya, atau di kalangan mahasiswa ya. Kalau misalkan ke mahasiswa biasa mah ya udah pasti menaungi semuanya lah ya. Iya. Kecuali mungkin organisasi ekstra itu mah kan di luar dapur sebenarnya. Betul. Semacam bendera pergerakan lain lah. Nah tapi kalau di masyarakat secara umum nih, fungsi apa ya? Apa yang dicita-citakan Pak Presma nih sebagai ketua BEM? Posisi BEM di masyarakat umumnya lah gitu. Berarti Kuningan gitu secara Betul. umum. Kalau secara umum mungkin BEM ataupun khususnya BEM Unico ataupun umumnya seluruh BEM yang ada di Kuningan, saya rasa menjadi salah satu penyambung lidah lah gitu kan, penyambung lidah masyarakat ketika memang ada kebijakan nih dari baik itu keluarnya dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, ketika memang memberatkan kepada masyarakat, saya rasa peran dan tugas BEM di situ. Peran dan tugas BEM Iya, itu di situ. Jadi kalau ada kebijakan, Iya, betul. Ada kebijakan yang memang memberatkan lah ke masyarakat gitu kan, dan memang tidak sesuai dengan
kehendak masyarakat, kemudian ada beberapa poin yang memang memberatkan masyarakat. Di situ tugas dan peran BEM gitu, harus mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Dan mungkin di sisi lain BEM juga kan saya rasa kalau di BEM Uniku saya lebih menitik beratkan kepada pengabdian kepada masyarakatnya gitu. Jadi kita tidak hanya mengkritik akan tetapi kita juga punya karya gitu, dan karya itu saya rasa harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Itu pengabdiannya tadi. Ya, pengabdiannya. Tapi belakangan ini nih atau selama 7 bulanan gimana biasanya cara ngeritiknya gimana gitu? Kalau misalnya cara mengkritik, kita kan kemarin tuh sebetulnya banyaklah ajakan-ajakan untuk aksi ya, turun ke jalan, baik itu ketika demo di LL Dikti, di LL Dikti. Oh ya. Nah, itu kita tidak ikut ke sana karena memang pertama di Kuningan kita tuh ketinggalan info gitu. Kita ketinggalan info, kemudian ada juga yang kemarin yang demo terkait dengan PPKM. Sebetulnya dari teman-teman BEM juga kita itu sedang mengkaji gitu, akan tetapi kita memang tidak langsung aksi gitu, karena untuk aksi itu kan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ataupun ada poin-poin penting yang memang harus kita tempuh dulu gitu. Jadi kita tidak semena-mena ketika ada permasalahan langsung aksi, tidak gitu, karena memang kita mahasiswa, kaum akademik, kaum intelektual. Saya rasa ketika ada permasalahan ataupun problematika itu kita cari dulu fakta dan datanya seperti apa, kemudian kita kaji, baru kita sampaikan lewat audiensi. Nah, ketika di audiensi itu kita masih tidak menemukan titik terangnya gitu, maka cara akhir gitu kan untuk mengawal kasus itu saya rasa turun aksi gitu. Turun aksi. Ya. Turun aksi. Dan berarti selama ini itu kan tadi berarti nasional juga ya kalau ya, kalau di kabupaten? Di kabupaten sama juga. Sama juga. Kebetulan kemarin kita tuh mau mengkaji terkait, nah yang pertama tadi kan PPKM. Itu kan mungkin tidak sempat lah gitu kan. Kemudian terkait dengan yang pengeboran yang Sinde. Gitu. Seharusnya memang kita harus responsif lah gitu kan ke masyarakat gitu. Dan memang kita juga harus mencari beberapa informasi, menggali beberapa informasi gitu kan, supaya kita tahu nih permasalahannya seperti apa. Kemudian memang ketika memang ada poin-poin yang memang saya rasa tidak masuk akal gitu kan, tidak masuk logika, ya kita harus gerak gitu. Berarti PPKM dan Sinde berarti? Sinde ini kita sedang mencari beberapa informasi dan menggali. Sebetulnya harusnya itu dari awal-awal ketika memang sedang ramainya gitu kan, tetapi di beberapa ke belakang gitu kan di BEM sendiri kan kita sedang ada masalah gitu, jadi kita sempat vakum berapa bulan tuh berarti. Jadi ya udah kita nggak fokus lagi terhadap kegiatan gitu kan, tetapi ya kita stuck di permasalahan itu gitu. Dan ketika permasalahan itu sudah beres, alhamdulillah untuk yang sekarang kita sudah mulai fokus kembali untuk menyelesaikan program kerja, kemudian untuk mengawal isu-isu yang ada di Uniku ataupun isu-isu yang ada di Kuningan. Gitu. Baru sekarang lagi berarti. Sekarang lagi ya. Mudah-mudahan sih bisa terus berlanjut nih. Betul. Jangan sampai bahasa Sunda nama diriweuhkeun kudu di jero bae gitu ya. Ya, betul. Karena di luar juga riweuh. Ya. Tapi kan lebih enak kalau liwat di luar kan. Iya. BEM tuh keren lah gitu, ini BEM kalau di dalam kan kadang risihnya aja gitu. Iya, betul. Oke, Kang Teguh, tapi soal kehidupan lainnya nggak keganggu sama sekarang? Kehidupan lainnya apa ya? Malu halus kan. Sedikit terganggu tuh akademik mungkin. Akademik ya. Kalau dulu mungkin saya fokusnya di akademik, sering ikut lomba kayak LKTI ataupun lomba-lomba lainnya. Itu masih enak, masih bisa konsisten di itu gitu kan. Tetapi ketika saya menjabat di Genbi, kemudian sekarang ditambah di BEM, saya itu agak keteter ya. Agak keteter gitu. Apalagi pas semester kemarin saya kebetulan ikut juga Kampus Merdeka gitu kan, pertukaran mahasiswa tanah air. Yang di mana? Yang kemana?
Itu saya kuliah di 3 universitas, 4 dengan di Uniku. Uniku, kemudian di Universitas Wijaya Putra, kemudian di Universitas Sang Tua Surabaya, kemudian satunya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Akan tetapi alhamdulillahnya pelaksanaan pertukaran mahasiswa itu dilakukan secara online. Tapi kebayang kalau misalnya pelaksanaan itu secara luring mungkin di GNB, belum di BEM, karena semester kemarin saya juga kan sibuk di BEM. Dan waktu itu saya juga sempat mengurusi usahalah di rumah gitu kan, di sana buka apotek juga. Oh, gitu. buka apotek. Apotek tapi di sini apotek, kehutanan. Iya, kehutanan. Di sana paling cuman ngecek paling itu, karena memang ada karyawannya. Oh, Ada. Hanya diamanahi di sana gitu kan sebagai manajer gitu ya. Sambil diminum. Tapi sekarang kan online juga ya. Main gitunya keganggu nggak? Atau main, tetap main. Oh, tetap main. Tetap main meskipun kondisi apapun, meskipun PPKM ataupun lockdown sekalipun, itu kita masih tetap bisa beraktivitas gitu. Meskipun aktivitas kita memang terbatasi. Dan protokol kesehatan ya, Nah, betul. mungkin ya. Protokol kesehatan itu harus selalu kita terapkan lah. Atau mainnya main game. Kalau main game saya biasanya main catur. Oh gitu. catur. Wah, ini harus main catur besok. Serius. Atau asmara gitu terganggu nggak sama kesibukan? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Biasa aja tuh antara dulunya emang nggak ada sampai sekarang nggak ada. atau dulunya banyak sampai sekarang juga masih tetap banyak. Aduh. Konsisten insya Allah. Cukup satu. Oh cukup satu. Di sini soalnya. Iya. Beda kalau belakang layar. Nah. Berarti nggak keganggu lah ya secara umum lah ya. Alhamdulillah aman. Ya aman. Paling akademik. Ya akademik ya, Akademik. yang agak keteter. Apalagi online ya. Betul. Udah 2 tahun kan berarti mau online? 2 tahun. Udah mau 2 tahun ya? Iya. Awal-awal sih seneng awal. karena berita kabar dari pemerintah pusat ataupun daerah itu kan untuk pelaksanaan kampus gitu kan, perkuliahan itu kan akan dibuka lagi secara offline. Akan tetapi mungkin kemarin kan kasusnya naik lagi gitu kan, khususnya untuk di wilayah Kuningan. Jadi penerapan PPKM dan ya sekarang ya kita kembali lagi online gitu. Daring. Kemarin tuh hampir mau Juli ya harusnya. Iya, betul. Juli ya. Betul. Berarti sekarang tuh udah masuk perkuliahan. Sekarang masih libur. Masih libur ya? Masuk perkuliahan tuh sekitar bulan September. Dan kalau misalkan September udah menurun grafiknya, ada kemungkinan dibuka nggak dari pihak kampus? Mungkin Ya, ada info-info? saya rasa harus. Oh, harus. Harus karena memang Atau nunggu dari pusat sebenarnya gitu? kalau itu saya rasa mungkin kebijakan pusat juga kan pasti dikembalikan lagi ke kebijakan daerahnya masing-masing gitu. Dan mudah-mudahan untuk di Unuki sendiri ketika memang kasus COVID-19 di Kuningan ini sudah menurun, saya rasa sekolah-sekolah itu ataupun perguruan tinggi itu sudah dilakukan secara offline gitu. Karena kasihan nih bagi teman-teman siswa ataupun mahasiswa, apalagi yang notabene sebagai mahasiswa baru, akan tetapi mereka belum pernah sekalipun merasakan enaknya duduk di bangku kelas ketika sedang berkuliah gitu. Mesti online. Kasihan, nah betul. Berarti Sekarang mah online sudah, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa sudah mumet, saya rasa. Udah mumet ya. Iya, udah. Berarti kemarin juga pas penerimaan anggota baru kan biasanya ada ospek gitu ya. Nah, kalau ospek PKKMB pelaksanaan itu rencana bulan belum. Agustus, September. Iya. Kalau misalkan masih online berarti Rencana PKKMB-nya juga PKKMB online? rencana kita tuh hybrid. Hybrid. Gitu, hybrid. Mungkin ada beberapa perwakilan dari teman-teman mahasiswa baru yang datang ke kampus, kemudian sisanya itu online. Gitu, bisa di Zoom ataupun lab, lihat di YouTube Uniku. Iya, kalau misalkan online mah nggak bisa ketemu ini apa? Dada-dada gemes. Bercanda itu. Ya, Kang, diminum dulu barangkali sambil nyantai aja lah. Tapi ini kita nggak kerasa udah berapa menit ya? Setengah jam ada ya? Oh, 40 menit. Luar biasa. Kita udah 40 menit ngobrol-ngobrol. Makasih buat Kang Teguh dan Kang Hafiz ya. Dari belakang.
udah datang ke sini dan berbagi cerita sebagai presiden baru. Sebagai presiden baru. Apa? Mungkin ada pesan dulu terakhir buat teman-teman yang lain atau buat maba juga boleh. Oke, mungkin pesan dari saya ya untuk teman-teman mahasiswa Uniku, karena memang untuk minat gitu kan, minat teman-teman mahasiswa di organisasi itu memang sangat minim sekali gitu kan. Hanya berapa persen lah mahasiswa Uniku yang memang tergabung di dunia keorganisasian, dan sisanya saya rasa saya nggak tahu gitu apakah mahasiswa itu hanya sekedar kuliah gitu ataukah ada hal lain, kerja dan lain sebagainya, saya nggak tahu lah gitu kan. Akan tetapi saya melihat potensi teman-teman mahasiswa Uniku ini sebetulnya ada tinggi dan bagus gitu, dan saya rasa ini harus dituangkan ataupun harus diwadahi di suatu organisasi ataupun forum gitu. Ketika teman-teman itu sudah terwadahi gitu kan di organisasi, apapun yang menjadi minat dan bakat teman-teman mahasiswa Uniku, saya rasa itu akan bisa tersalurkan gitu. Karena sangat disayangkan juga gitu kan ketika memang kita kuliah gitu kan dan kita hanya lulus, kita hanya sekedar mendapatkan lembaran nilai gitu kan, akan tetapi kita tidak memiliki pengalaman lebih. Itu sangat disayangkan gitu, karena kan biaya pendidikan perguruan tinggi itu kan cukup terbilang mahal lah gitu kan. Intinya untuk teman-teman mahasiswa Uniku, ayolah aktif gitu kan di Ormawa ataupun UKM gitu. Silakan gali potensi-potensi yang ada di jiwa teman-teman. Saya rasa tidak penting gitu kan dari mana teman-teman Uniku berasal, yang terpenting adalah kemana teman-teman Uniku ini akan melangkah gitu. Karena bukan tampangnya, bukan ucapannya, akan tetapi tindakan, perbuatan teman-teman lah yang akan menjadi sorotan masyarakat sekitar gitu. Oke, Kang Teguh, makasih nih. Berarti bagus banget tadi terakhir. Bukan tampangnya yang dilihat masyarakat ya. Betul. Ya kelihatan sih tampang juga sebenarnya. Cuman yang dilihat tindakannya ya. Betul. Oke. Sekali lagi makasih Kang Teguh. Kita ketemu lagi di Mari Bicara selanjutnya.